Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan mengenai subgrup dari grup siklik. Simak penjelasannya ya teman-teman. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah lema algoritma pembagian. Bunyi lema tersebut adalah jika M adalah bilangan bulat positif, maka untuk sembarang bilangan bulat N akan terdapat bilangan tunggal yaitu Hi dan R, sehingga N sama dengan M dikali Hi ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Untuk lebih jelas memahami lema algoritma pembagian ini, kita ambil sebuah contoh, misalkan M sama dengan 7, untuk N sama dengan 17, maka dapat dituliskan 17 sama dengan 7 dikali 2 ditambah dengan 3. Nah, dengan lema algoritma pembagian ini, kita akan dapat membuktikan bagaimana keberlakuan teorema dari grup siklik. Bunyi teorema tersebut adalah subgrup dari grup siklik berbentuk grup siklik. Nah, pembuktian teoremanya yaitu misalkan G adalah grup siklik yang dibangun oleh generator A dan H adalah subgrup dari G. Jika H sama dengan atau terdiri dari elemen E, maka H dibangun oleh generator E, sehingga H adalah siklik. Tetapi jika H tidak terdiri dari elemen E, maka terdapat A pangkat N elemen dari H dengan N elemen dari bilangan asli. Misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat N elemen dari H. Kemudian akan ditunjukkan bahwa H dibangun oleh generator A pangkat M. Kita ambil sembarang X elemen dari H karena H bagian dari G, maka X sama dengan A pangkat N untuk sembarang bilangan asli N. Berdasarkan lema algoritma pembagian tadi, maka dapat kita tuliskan bahwa N sama dengan M dikali Hi ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali Hi ditambah R sama dengan A pangkat N sama dengan A di pangkat M dikali Hi dikali dengan A pangkat R. Kemudian A pangkat R sama dengan A pangkat N dikali dalam kurung A pangkat M dipangkatkan dengan min Hi. Selanjutnya karena A pangkat N dan A pangkat M elemen dari H dan H adalah subgrup, maka A pangkat N dikali A pangkat M dipangkatkan lagi dengan min Hi, maka elemen dari H. Karena M bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M elemen dari H dan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Hal ini hanya bisa dipenuhi apabila R sama dengan 0. Apabila R tidak sama dengan 0, maka tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, N sama dengan M dikali Hi. Jadi X sama dengan A pangkat M dikali Hi sama dengan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan Hi. Jadi terbukti bahwa H dibangun oleh generator A pangkat M. Dalam arti H adalah grup siklik. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik juga. Selanjutnya kita masuk ke dalam ilustrasi teorema. Diketahui suatu grup Z6 yang terdiri dari 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. Kita akan membuktikan bahwa grup Z6 terhadap operasi penjumlahan adalah grup siklik dan menentukan pula subgrup-subgrupnya serta menunjukkan bahwa setiap subgrupnya berupa grup siklik. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian. Diketahui Z6 adalah himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar hingga 5 bar. Kemudian tanda plus adalah operasi penjumlahan modulo biasa. Kemudian langkah yang pertama kita akan membuktikan bahwa Z6 terhadap operasi penjumlahan adalah grup siklik. Langkah-langkah pembuktian dari grup siklik yaitu yang pertama, memperhatikan operasi grup, apakah penjumlahan atau perkalian. Di dalam soal diketahui bahwa grup Z6 adalah suatu grup dengan operasi penjumlahan modulo biasa. Sehingga untuk membuktikan bahwa Z6 adalah grup siklik, maka kita bisa menggunakan definisi dari grup siklik atas penjumlahan. Definisi tersebut adalah suatu grup G terhadap operasi penjumlahan disebut siklik apabila terdapat elemen A yang merupakan elemen dari G sedemikian sehingga G sama dengan himpunan dari elemen A dikali N, di mana N adalah elemen dari bilangan bulat.
Untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan elemen di dalam Z6 yang dapat membangun atau membentuk elemen lainnya di dalam Z6. Perlu kita perhatikan bahwa Z6 adalah himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar sampai 5 bar adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan, sehingga Z6 sama dengan himpunan yang dibentuk atas A dikali N, di mana N elemen dari bilangan bulat. Nah, kita akan menentukan generator atau pembangun yang memuat semua elemen dari Z6. Untuk elemen yang pertama yaitu adalah 0 bar. Berdasarkan definisi, kita pangkatkan dengan bilangan bulat yaitu 1. 0 bar kita pangkatkan 1 berdasarkan definisi, maka 0 bar dikali dengan 1 sama dengan 0 bar. Kemudian 0 bar kita pangkatkan dengan 2, maka 0 bar dikali 2 atau sama dengan 0 bar ditambah dengan 0 bar sesuai dengan operasi penjumlahan terhadap Z6 sehingga diperoleh 0 bar. Sedemikian sehingga 0 bar pangkat 3, 0 bar pangkat 4, 0 bar pangkat 5, dan 0 bar pangkat 6 semuanya didapatkan hasil yang sama yaitu 0 bar. Sehingga dapat dikatakan bahwa generator 0 bar itu membangun himpunan yang berelemen atau beranggotakan 0 bar saja. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu elemen 1 bar. Yaitu yang pertama kita pangkatkan dengan 1, artinya 1 bar dikali dengan 1 sama dengan 1. Kemudian 1 bar dipangkatkan 2, maka 1 bar dikali 2 sama dengan 1 bar ditambah 1 bar, maka sama dengan 2 bar. Kemudian 1 bar dipangkatkan 3 sama dengan 1 bar dikali 3 atau sama dengan 1 bar ditambah 1 bar ditambah 1 bar, maka akan diperoleh 3 bar. Kemudian untuk 1 bar pangkat 4 sama dengan 1 bar dikali 4 atau sama dengan 1 bar dijumlahkan dengan 1 bar sehingga berjumlah 4, maka akan diperoleh hasil 4 bar. Demikian pula untuk 1 bar pangkat 5 maka diperoleh hasil 5 bar. Untuk 1 bar pangkat 6 diperoleh hasil 6 bar karena pada modulo 6 maka diperoleh 0 bar. Sehingga dapat diketahui bahwa generator 1 bar itu membangun himpunan yang beranggotakan 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, dan 0 bar. Di mana himpunan ini tak lain adalah elemen-elemen yang berada di dalam Z6. Kemudian untuk yang elemen ketiga yaitu 2 bar. Sama ya, kita pangkatkan. Yang pertama kita pangkatkan 1 bar, kemudian 2 bar kita pangkatkan 2 bar kita pangkatkan 3, 2 bar dipangkatkan 4, dipangkatkan 5 dan 6. Misalkan yang 2 bar pangkat 1, 2 bar dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 bar pangkat 2, maka 2 bar dikali 2 sama dengan 2 bar ditambah 2 bar sama dengan 4. Kemudian 2 bar pangkat 3, maka 2 bar dikali 3 sama dengan 2 bar ditambah 2 bar ditambah 2 bar sama dengan 6 bar. Karena di modulo 6 maka hasilnya adalah 0 bar. Kemudian untuk 2 bar pangkat 4 ternyata diperoleh hasil yang sama dengan 2 bar pangkat 1 yaitu 2 bar. Hingga 2 bar pangkat 5 dia diperoleh hasil yang sama dengan 2 bar pangkat 2, dan 2 bar pangkat 6 diperoleh hasil yang sama dengan 2 bar pangkat 3. Sehingga dapat diketahui bahwa generator 2 bar itu membangun himpunan dengan elemen 2 bar, 4 bar, dan 0 bar. Kemudian untuk yang keempat yaitu elemen 3 bar. Nah, 3 bar kita pangkatkan dengan 1 sama dengan 3 bar dikali 1 sama dengan 3. 3 bar kita pangkatkan 2, maka 3 bar dikali 2 sama dengan 3 bar ditambah 3 bar sama dengan 0. Kemudian 3 bar pangkat 3 sama dengan 3 bar dikali 3 sama dengan 3 bar ditambah 3 bar ditambah 3 bar, maka akan kembali lagi sama dengan 3 bar pangkat 1 yaitu hasilnya 3 bar. Kemudian untuk 3 bar pangkat 4 akan diperoleh hasil yang sama dengan 3 bar pangkat 2 yaitu 0 bar. Kemudian untuk 3 bar pangkat 5 diperoleh hasil yang sama dengan 3 bar pangkat 1 dan 3 bar pangkat 3 yaitu 3 bar. Kemudian 3 bar pangkat 6 diperoleh hasil yang sama yaitu adalah 0 bar. Sehingga dapat diketahui bahwa generator 3 bar itu membangun himpunan dengan elemen 3 bar dan 0 bar. Selanjutnya yaitu elemen yang kelima
yaitu elemen 4 bar. Kita perhatikan bahwa 4 bar pangkat 1 diperoleh 4 bar kali 1 sama dengan 4 bar. Kemudian 4 bar dipangkatkan 2, maka diperoleh 4 bar dikali 2 sama dengan 4 bar ditambah 4 bar sama dengan 2 bar. Hal ini sebenarnya 4 bar ditambah 4 bar sama dengan 8 bar. Karena dalam modulo 6 sehingga diperoleh hasil 2 bar. Kemudian untuk 4 bar pangkat 3 sama dengan 4 bar dikali 3 atau 4 bar ditambah 4 bar ditambah 4 bar. Sebenarnya 12 bar karena dalam modulo 6 maka hasilnya adalah 0 bar. Kemudian untuk 4 bar pangkat 4 maka akan diperoleh hasil yang sama dengan 4 bar pangkat 1 yaitu 4 bar. Selanjutnya untuk 4 bar pangkat 5 maka akan diperoleh hasil yang sama dengan 4 bar pangkat 2 yaitu 2 bar. Kemudian untuk 4 bar pangkat 6 maka akan diperoleh hasil yang sama dengan 4 bar pangkat 3 yaitu 0 bar. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa generator 4 bar itu menyusun elemen-elemen dari 4 bar, 2 bar, dan 0 bar. Dan yang terakhir yaitu untuk elemen 5 bar. 5 bar kita pangkatkan dengan 1, 5 bar dikali 1 sama dengan 5, 5 bar pangkat 2 yaitu 5 bar dikali 2 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 bar. Karena dimodulkan 6 maka hasilnya adalah 4 bar. Kemudian untuk 5 bar pangkat 3 sama dengan 5 bar dikali 3 sama dengan diperoleh hasil 3 bar. Untuk 5 bar pangkat 4 diperoleh yaitu 2 bar, dan 5 bar pangkat 5 diperoleh hasil 1 bar, dan 5 bar pangkat 6 diperoleh hasil 0 bar. Sehingga diperoleh bahwa generator 5 bar itu membangun elemen-elemen 5 bar, 4 bar, 3 bar, 2 bar, 1 bar, dan 0 bar. Tak lain elemen-elemen ini adalah elemen-elemen dari Z6. Berdasarkan serangkaian pembuktian tadi dapat diketahui bahwa elemen 1 bar dan 5 bar itu dapat membangun elemen-elemen lain di dalam Z6. Sehingga elemen 1 bar dan 5 bar adalah generator atau pembangun dari grup Z6. Atau dapat dituliskan Z6 sama dengan atau dibangun oleh generator 1 bar dan Z6 dibangun oleh generator 5 bar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Z6 adalah grup siklik dengan generator 1 bar dan 5 bar. Selanjutnya yang kedua akan ditentukan subgrup-subgrup dari Z6 terhadap operasi penjumlahan. Langkah-langkah untuk menentukan subgrupnya yaitu sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa Z6 merupakan himpunan yang berhingga, yaitu dimulai dari elemen 0 bar hingga 5 bar. Oleh karena itu, hasil operasi biner dari Z6 dapat dinyatakan dalam tabel Cayley seperti di bawah ini. Misalkan elemen 0 bar kita jumlahkan dengan 0 bar sama dengan 0 bar. Kemudian elemen 0 bar kita jumlahkan dengan 1 bar diperoleh 1 bar, dan seterusnya. Misalkan elemen 1 bar ditambah dengan elemen 5 bar maka akan diperoleh 6 bar, karena pada modulo 6 maka akan diperoleh hasil 0 bar, dan seterusnya. Selanjutnya, cara mencari subgrup-subgrup dari Z6 yang pertama adalah menentukan jumlah himpunan bagian dari Z6. Z6 tadi memiliki 6 elemen, maka jumlah seluruh himpunan bagiannya yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat 6 yaitu 64. Kita tidak perlu membuktikan seluruh himpunan bagiannya, kita bisa lanjut ke dalam langkah kedua. Kedua, pilih himpunan-himpunan bagian yang jumlah elemennya dapat membagi habis jumlah elemen dari Z6. Karena Z6 terdiri dari 6 elemen, sehingga kita bisa memilih himpunan-himpunan bagian yang jumlah elemennya terdiri dari 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, dan 6 elemen. Kita juga tidak perlu membuktikan seluruh himpunan bagian pada langkah kedua ini. Kita bisa lanjut ke dalam langkah selanjutnya, yaitu kita pilih himpunan bagian yang memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, berdasarkan tabel Cayley tadi dapat ditunjukkan bahwa elemen identitas dari Z6 yaitu 0. Dan langkah yang terakhir yaitu memeriksa keberlakuan dari 4 aksioma grup pada himpunan-himpunan bagian tersebut dengan tabel Cayley.
Berdasarkan langkah 1 hingga langkah ketiga, maka akan kita peroleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bagian dari Z6 dengan satu elemen. Misalkan kita simbolkan atau kita tuliskan dengan H1, yaitu himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar. Maka H1 otomatis merupakan subgrup dari Z6. Hal ini dikarenakan elemen 0 bar merupakan elemen identitas sendiri dari grup Z6. Selain itu juga H1 memenuhi dari 4 aksioma grup, sehingga H1 subgrup dari Z6 atau disimbolkan dengan tanda kurang dari. Ini menunjukkan bahwa H1 adalah subgrup dari Z6. Yang kedua, himpunan bagian dari Z6 dengan 2 elemen. Kita bisa menentukan banyak himpunannya, yaitu dengan kombinasi, yaitu 5 kombinasi 1, maka akan diperoleh 5. Sehingga himpunan-himpunan bagian tersebut yaitu H2 yang terdiri dari elemen 0 bar dan 1 bar, H3 terdiri dari elemen 0 bar dan 2 bar, H4 terdiri dari elemen 0 bar dan 3 bar, H5 terdiri dari elemen 0 bar dan 4 bar, serta H6 yang terdiri dari elemen 0 bar dan 5 bar. Kemudian berdasarkan langkah keempat, yaitu memeriksa keberlakuan dari 4 aksioma tadi, kita bisa memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah H2 yang terdiri dari elemen 0 bar dan 1 bar. Kita hitung dalam tabel Cayley seperti ini, maka akan kita peroleh bahwa terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H2, yaitu 2 bar. Karena H2 hanya terdiri dari elemen 0 bar dan 1 bar, sehingga artinya H2 tidak tertutup, maka H2 bukan subgrup dari Z6. Kemudian untuk H3 yang terdiri dari elemen 0 bar dan 2 bar, kita operasikan di dalam tabel Cayley, maka akan kita peroleh bahwa terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H3, yaitu 4 bar. Hal ini artinya H3 tidak tertutup, maka H3 juga bukan subgrup dari Z6. Kemudian H4 yang terdiri dari 0 bar dan 3 bar. Nah, kita perhatikan bahwa semua hasil operasinya termuat di dalam H4. Artinya H4 tertutup dan H4 memenuhi keberlakuan dari 4 aksioma, sehingga H4 di sini adalah subgrup dari Z6. Selanjutnya adalah H5 yang terdiri dari 0 bar dan 4 bar. Setelah kita operasikan di dalam tabel Cayley, terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H5, yaitu 2 bar. Hal ini artinya H5 tidak tertutup, maka H5 bukan subgrup dari Z6. Selanjutnya, untuk H6 yang terdiri dari elemen 0 bar dan 5 bar. Ternyata setelah dioperasikan dengan tabel Cayley, terdapat pula hasil operasi yang tidak termuat di dalam H6, yaitu 4 bar. Artinya H6 tidak tertutup, maka H6 bukan subgrup dari Z6. Selanjutnya, himpunan bagian dari Z6 dengan 3 elemen. Seperti tadi, kita bisa menghitung banyak himpunannya dengan kombinasi, yaitu 5 kombinasi 2, maka akan diperoleh 10. Himpunan-himpunan bagian tersebut adalah sebagai berikut. Ada H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, dan H16. Nah, berdasarkan langkah yang keempat, kita peroleh hasil sebagai berikut. H7 yaitu yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, dan 2 bar. Setelah kita operasikan menggunakan tabel Cayley, ternyata terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H7, yaitu 3 bar dan 4 bar. Maka hal ini berarti H7 tidak tertutup, sehingga H7 bukan subgrup dari Z6. Kemudian untuk H8 yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, dan 3 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, ternyata terdapat pula hasil operasi yang tidak termuat di dalam H8, yaitu 2 bar dan 4 bar. Artinya H8 tidak tertutup, sehingga H8 bukan subgrup dari Z6. Kemudian untuk H9 yaitu yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, dan 4 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, terdapat pula hasil operasi yang tidak termuat di dalam H9, yaitu 2 bar dan 5 bar. Artinya H9 tidak tertutup pula, sehingga H9 bukan merupakan subgrup dari Z6.
Selanjutnya adalah H10 yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, dan 5 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H10, yaitu 2 bar dan 4 bar. Artinya H10 tidak tertutup, sehingga H10 bukan merupakan subgrup dari Z6. Kemudian untuk H11 yang terdiri dari 0 bar, 2 bar, 3 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H11, yaitu 4 bar dan 5 bar. Artinya H11 tidak tertutup, sehingga H11 bukan merupakan subgrup dari Z6. Selanjutnya untuk H12, yaitu yang terdiri dari elemen 0 bar, 2 bar, dan 4 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, semua hasil operasinya termuat di dalam H12, artinya H12 tertutup. H12 juga memenuhi 4 aksioma grup, sehingga H12 merupakan subgrup dari Z6. Kemudian untuk H13 yang terdiri dari elemen 0 bar, 2 bar, dan 5 bar, setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, ternyata terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H13, yaitu 1 bar dan 4 bar. Artinya H13 tidak tertutup, sehingga H13 bukan merupakan subgrup dari Z6. Selanjutnya H14 yang terdiri dari elemen 0 bar, 3 bar, dan 4 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H14, yaitu 1 bar dan 2 bar. Artinya H14 tidak tertutup, sehingga H14 bukan merupakan subgrup dari Z6. Kemudian H15 yang terdiri dari elemen 0 bar, 3 bar, dan 5 bar. Setelah dioperasikan dengan tabel Cayley, terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H15, yaitu 2 bar dan 4 bar. Artinya H15 tidak tertutup, sehingga H15 bukan merupakan subgrup dari Z6. Dan yang terakhir yaitu H16 yang terdiri dari elemen 0 bar, 4 bar, dan 5 bar. Setelah dioperasikan menggunakan tabel Cayley, terdapat hasil operasi yang tidak termuat di dalam H16, yaitu 2 bar dan 3 bar. Artinya H16 tidak tertutup, sehingga H16 bukan merupakan subgrup dari Z6. Selanjutnya yaitu himpunan bagian dari Z6 dengan 6 elemen, yaitu H17, yaitu terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. H17 ini otomatis merupakan subgrup dari Z6. Hal ini dikarenakan himpunan H17 itu sama dengan himpunan Z6, sehingga H17 subgrup dari Z6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subgrup dari Z6 ada 4, yaitu H1 yang terdiri dari elemen 0 bar, kemudian H4 yang terdiri dari elemen 0 bar dan 3 bar, kemudian H12 yang terdiri dari elemen 0 bar, 2 bar, dan 4 bar, dan yang terakhir adalah H17 yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. Selanjutnya, yang ketiga akan dibuktikan bahwa subgrup dari Z6 tadi adalah siklik. Kita perhatikan bahwa dikatakan subgrup siklik apabila terdapat satu atau lebih generator yang membangun subgrup tersebut. Yang pertama adalah subgrup H1 yang terdiri dari elemen 0 bar. H1 sudah pasti subgrup siklik karena elemen 0 bar membangun dirinya sendiri. Kita perhatikan bahwa 0 bar ketika kita pangkatkan dengan 1, karena elemen H1 hanya ada 1, maka akan diperoleh 0 bar, sehingga generator 0 bar itu membangun himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar. Maka H1 sama dengan generator 0 bar, sehingga terbukti bahwa H1 adalah subgrup siklik dengan generator 0 bar. Yang kedua adalah subgrup H4, yaitu yang terdiri dari elemen 0 bar dan 3 bar. H4 terdiri dari 2 elemen, maka kita harus memeriksa setiap elemennya apakah ada yang menjadi pembangun atau generator. Yang pertama adalah elemen 0 bar. Kita perhatikan bahwa berdasarkan setiap perhitungan tadi bahwa elemen 0 bar itu diperoleh generator 0 bar itu sama dengan himpunan dengan elemen 0 bar, sehingga untuk H4 elemen 0 bar bukan merupakan generator dari H4.
Kemudian yang kedua, untuk elemen 3 bar kita perhatikan bahwa 3 bar kita pangkatkan 1, yaitu 3 bar dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 3 bar kita pangkatkan dengan 2, yaitu 3 bar dikali 2 sama dengan 3 bar ditambah 3 sama dengan 0 bar. Sehingga kita peroleh bahwa generator 3 bar itu membangun himpunan yang terdiri dari elemen 3 bar dan 0 bar. Dari sini diperoleh bahwa generator 3 bar sama dengan himpunan dengan elemen 0 bar dan 3 bar, maka H4 dibangun oleh generator 3 bar. Sehingga terbukti bahwa H4 adalah subgrup siklik dengan generator 3 bar. Yang ketiga adalah subgrup H12. H12 terdiri dari 3 elemen, yaitu 0 bar, 2 bar, dan 4 bar. Maka kita juga memeriksa setiap elemennya apakah ada yang menjadi generator atau pembangun. Yang pertama adalah elemen 0 bar. Seperti pada perhitungan tadi, bahwa pada setiap perhitungan elemen 0 bar itu diperoleh generator 0 bar membangun himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar. Sehingga untuk H12 elemen 0 bar bukan merupakan generator dari H12. Kemudian kita memeriksa pada elemen yang kedua, yaitu 2 bar. Kita perhatikan bahwa 2 bar kita pangkatkan 1 sama dengan 2 bar dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 bar kita pangkatkan dengan 2 sama dengan 2 bar dikali 2, yaitu 2 bar ditambah 2 sama dengan 4 bar. Kemudian untuk 2 bar pangkat 3, yaitu 2 bar kali 3 sama dengan 2 bar ditambah 2 bar ditambah 2 bar sama dengan 0 bar. Sehingga di sini bisa kita peroleh atau kita ketahui bahwa generator 2 bar itu membangun himpunan dengan elemen 2 bar, 4 bar, dan 0 bar. Sehingga diperoleh generator 2 bar itu membangun himpunan yang terdiri dari elemen 2 bar, 4 bar, dan 0 bar. Sehingga terbukti bahwa H12 adalah subgrup siklik dengan generator 2 bar. Kemudian untuk elemen yang ketiga kita bisa membuktikannya juga. Untuk elemen 4 bar kita perhatikan bahwa 4 bar pangkat 1, yaitu 4 bar dikali 1 sama dengan 4 bar. Kemudian 4 bar kita pangkatkan 2, maka 4 bar dikali 2 sama dengan 4 bar ditambah 4 bar sama dengan 2 bar. Kemudian untuk 4 bar pangkat 3, yaitu 4 bar kali 3, yaitu 4 bar ditambah 4 bar ditambah 4 bar, maka akan diperoleh hasil 0 bar. Sehingga dapat kita peroleh bahwa generator 4 bar itu membangun elemen yang terdiri dari 4 bar, 2 bar, dan 0 bar. Sehingga terbukti bahwa H12 adalah subgrup siklik dengan generator 4 bar. Nah, dalam hal ini sama saja antara generator 2 bar dan 4 bar. Keduanya sama-sama membuktikan bahwa H12 adalah subgrup siklik. Yang terakhir yaitu subgrup H17, yaitu himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. H17 sudah pasti subgrup siklik. Hal ini dikarenakan elemen-elemen di dalam H17 sama dengan elemen yang ada dari himpunan Z6 yang telah dibuktikan bahwa Z6 tadi adalah grup siklik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa H17 adalah subgrup siklik dengan generator yang sama dengan Z6, yaitu 1 bar dan 5 bar. Nah teman-teman, berdasarkan serangkaian pembuktian di atas tadi ya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa grup Z6 telah terbukti sebagai grup siklik dengan generator 1 bar dan 5 bar. Yang kedua, diperoleh subgrup dari Z6 yaitu H1 yang terdiri dari elemen 0 bar, kemudian H4 subgrup dari himpunan yang terdiri dari elemen 0 bar dan 3 bar, kemudian H12 himpunan yang terdiri dari 0 bar, 2 bar, dan 4 bar, serta H17 yang terdiri dari elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. Kemudian yang ketiga, setiap subgrup dari Z6 yaitu H1, H4, H12, dan H17 terbukti berupa grup siklik. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok B03 dari Tadris Matematika 4B yang beranggotakan saya Karisma Lisada. Kemudian ada teman-teman saya yaitu Marseria Dwi Cahyani, Novi Aisyah Fajriyati, Rafiq Muzaini, Rizka Atika Sari pada mata kuliah Aljabar Abstrak. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber rujukan yang kami gunakan untuk menjelaskan pada video ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.